Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bertemu lagi bersama kami, Andreas, Ibu Arilina, Bapak Elizanolo, Bapak Niusman, dan Ibu Yanilia. Didampingi oleh fasilitator Ibu Fofi dan pengajar praktik Bapak Fabo dan Ibu Eka. Dalam tugas Ruang Kolaborasi Modul 2.1, pembelajaran untuk memahami kebutuhan murid. Kali ini kami akan menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi. Skenario yang akan kami bahas terjadi di SD. Mari kita simak melalui animasi berikut ini. Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Kemudian berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Ada artikel yang ia ambil dari majalah anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Ada juga komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan, ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anaknya pahami. Kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel atau komik dan sebagainya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Darmawan pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu.
Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada murid. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Sedangkan untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan adalah 1. Kesiapan belajar atau readiness, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Berikutnya, guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan pertama-tama melihat tujuan atau target, kemudian mengaitkannya dengan kesiapan, minat, dan profil belajar muridnya. Pak Dermawan memetakan kebutuhan belajar peserta didik dengan melihat data-data mereka sebelumnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh guru adalah 1. Diferensiasi konten. Materi yang diajarkan tentang organ pencernaan. Pak Dermawan menyesuaikan materi sesuai kesiapan belajar murid, menyediakan buku-buku yang bervariasi tingkat kesulitannya, menyediakan artikel, komik sains, poster, dan video pembelajaran. 2. Diferensiasi proses. Pak Dermawan mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Menyediakan pertanyaan pemandu kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau pertanyaan lanjutan kepada murid yang membutuhkan tantangan lebih. Membuat agenda, menetapkan target, dan memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan apa yang dilakukan lebih dulu. Menunjukkan video lewat handphone kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan.
3. Diferensiasi produk. Jenis produk pertama adalah diagram alur pencernaan. 2. Cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang bervariasi. 3. Cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Penilaian yang dilakukan guru adalah satu penilaian formatif. Pak Dermawan mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya selama proses murid melakukan kegiatan. 2. Penilaian sumatif dilakukan dengan cara penilaian berjenjang atau tier assessment. 1. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas.